we just stay here. Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, cause nobody's in the pouring rain. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hibah. Hibah terbagi menjadi dua. Yang pertama, definisi secara umum, dan yang kedua, definisi menurut Islam. Yang pertama yaitu definisi umum. Hibah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan saat pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan yang kedua, definisi menurut Islam. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain secara cuma-cuma atas dasar kasih sayang dengan pengalihan hak milik yang sah. Dasar hukum Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 memberikan harta yang dicintai kepada kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin. Pasal 1666 KUH hibah adalah memberikan secara cuma-cuma oleh seseorang memberi kepada penerima yang dilakukan saat hidup. 2. Jenis-jenis hibah. 1. Pemberian tanpa syarat apapun. Contoh, seorang ayah memberikan uang kepada anaknya untuk keperluan pribadi. 2. Hibah bersyarat. Pemberian dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi penerima. Contoh, orang tua memberikan rumah kepada anak dengan syarat rumah tidak boleh dijual selama 5 tahun. 3. Hibah wasiat. Hibah yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Contohnya, seseorang menghibahkan tanah kepada yayasan, tetapi baru dilaksanakan setelah kematiannya. 4. Hibah amal. Hibah yang diberikan untuk kepentingan umum atau sosial. Contohnya, hibah berupa tanah untuk membangun masjid. Di sini, saya akan memberikan contoh hibah, yaitu pemerintahan menghibahkan lahan kepada sekolah untuk fasilitas pendidikan. Contoh hibah yang kedua yaitu di mana seorang saudara memberikan mobil kepada adiknya untuk membantu adiknya dalam bepergian kemanapun. Jadi itu adalah contoh hibah. Adapun syarat-syarat hibah, yang pertama pemberi hibah, yaitu berstatus pemilik sah atas harta yang dihibahkan, memiliki kemampuan hukum seperti dewasa, tidak dalam kondisi gangguan mental. Yang kedua penerima hibah, yaitu individu atau badan hukum yang sah, tidak harus balik seperti anak kecil atau yatim, namun harus ada wali yang sah. Yang ketiga, objek hibah. Harta yang dihibahkan harus jelas, halal, dan bisa dimanfaatkan. Yang keempat, ijab dan qabul. Ada pernyataan pemberian dari pemberi hak hibah atau bisa dibilang ijab, dan penerimaan dari penerima hibah atau bisa dibilang qabul. Yang kelima, penguasaan harta. Harta hibah harus sepenuhnya berpindah kepemilikan ke penerima. Nah, saya akan menjelaskan skema hibah yang telah saya tulis ini. Seperti yang Anda lihat di pertama ada si pemberi orang tua. Proses dimulai dari orang tua sebagai pemberi hibah yang bermaksud dengan mengalihkan hak dari tangannya kepada anak atau siapa yang penerima. Selanjutnya si membuat surat hibah tanah. Orang tua membuat surat hibah sebagai bukti bahwa tanah tersebut berpindah hak milik kepada anak. Selanjutnya dilakukan di hadapan notaris tanah. Proses hibah dilakukan di depan notaris untuk menjamin legalitasnya. Karena tanah tersebut benda tidak bergerak, perlu ada akta hibah dari notaris sebagai dokumen resmi. Selanjutnya, hak milik tanah berpindah ke anak. Setelah surat hibah selesai dan sah, hak milik tanah secara hukum berpindah dari orang tua ke anak sebagai penerima hibah. Selanjutnya, sertifikat tanah diperbarui atas nama anak penerima. Langkah terakhir, surat tanah diperbarui ke atas nama anak sebagai pemilik baru. Hal ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional atau disebut BPN untuk memastikan legalitasnya kepemilikan hak tersebut. Oke, sekian dari saya. Jadi itulah tadi penjelasan dari hibah dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Cukup sekian dan terima kasih.